Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Eka Febriani. Saya dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, di mana pemeriksaan ini dilakukan pada bayi yang berusia kurang dari 24 jam. Nah, pada pemeriksaan fisik bayi baru lahir, yang pertama itu ada tahap prainteraksi, di mana yang pertama melakukan validasi nama klien, dan yang kedua yaitu mempertahankan keadaan bayi dalam keadaan aman dan hangat. Lalu persiapkan alat. Yang pertama itu ada karet dot, tang spatel, kapas, tisu, cotton bud, medline, stetoskop, cairan disinfektan, ada pen light, termometer, dan juga jam detik, dan timbangan bayi. Nah, setelah kita menyiapkan alat-alat, lalu kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap orientasi. Nah, yang pertama, lakukan 3S, yaitu senyum, sapa, salam kepada keluarga, lalu identifikasi kembali nama bayi ataupun anak, dan jelaskan kepada keluarga tentang apa yang akan kita lakukan, dan juga jelaskan tujuan dari prosedur yang kita lakukan. Lalu tidak lupa beri kesempatan kepada keluarga apabila ada yang ingin ditanyakan, dan pastikan bayi dalam keadaan hangat dan aman. Yang pertama, kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa letakkan bayi di tempat yang rata, kering, dan juga hangat. Lalu periksakan keadaan umum klien. Lalu sekarang kita lakukan pemeriksaan antropometri. Yang pertama yaitu melakukan pengukuran lingkar kepala. Kita lakukan dari kepala bagian belakang sampai dengan atas alis. Untuk normalnya yaitu 33,5 sampai 35 cm. Lalu yang kedua yaitu pengukuran lingkar dada. Kita lakukan pengukuran lingkar dada yaitu dari belakang sampai dengan atas puting bayi. Nilainya yaitu 30,5 sampai dengan 33 cm. Lalu kita ukur panjang badan bayi. Kita ukur panjang badan bayi, normalnya itu 48 sampai 52 cm. Dan yang terakhir kita ukur berat badan bayi, yaitu normalnya 2.500 sampai 4.000 gram. Sekarang kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama itu yaitu pemeriksaan suhu. Kita masukkan ke dalam ya. Tunggu sampai bunyi, dan normalnya itu yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Lalu yang kedua, pemeriksaan denyut nadi. Untuk memeriksa denyut nadi, kita melakukan stetoskop khusus untuk bayi atau anak. Kita mendengarkan denyut nadi dengan menggunakan stetoskop yang diletakkan di daerah apex, yaitu di apikal kiri ICS 4. Untuk normalnya yaitu 120 sampai dengan 160 kali per menit. Lalu setelah nadi kita lakukan pemeriksaan pernapasan. Untuk pernapasan pada bayi, cara menghitungnya kita lihat dari gerakan perut bayi, dan normalnya itu 30 sampai 60 kali per menit. Apabila bayi reaktif itu bisa sampai dengan 80 kali per menit. Untuk yang selanjutnya kita lakukan pemeriksaan postur tubuh, di mana postur tubuh bayi itu akan fleksi pada ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah.
Lalu kita lakukan pemeriksaan pada kulit. Pada umumnya, normal warna kulit itu merah, cerah, dan lembut. Pada hari kedua sampai ketiga itu akan warnanya warna pink, kering, dan juga kadang-kadang terjadi pengelupasan pada lipatan-lipatan kulit. Nah, lalu kita lihat lanugo ataupun bulu-bulu halus yang ada di punggung. Lalu kita lihat udim di mata, di wajah, tangan, kaki, skrotum pada laki-laki, dan di labia pada perempuan. Lalu kita lihat perubahan warna normal pada bayi, yaitu yang pertama ada milia, di mana yaitu kelenjar minyak yang terjadi pada hidung, dagu, ataupun pada pipi. Lalu ada miliaria, itu kelenjar keringat, biasanya terjadi di lipatan-lipatan kulit pada bayi. Lalu ada tanda Harlequin, di mana tanda ini dialami oleh bayi yang memiliki kelainan. Nah, tanda Harlequin ini seperti apabila bayi diangkat seperti ini, kulit bayi yang berada di bawah itu berwarna merah muda, dan yang ada di atas itu berwarna pucat. Lalu ada mongolia, yaitu kebiruan di area pantat, sekitar pantat. Dan ada telengi ektatik nepi, yaitu kemerahan di daerah punduk bayi. Lalu sekarang kita akan periksa bagian kepala. Di sini ada fontanel anterior, di mana ukurannya itu 2,5 sampai 4 cm dan akan menutup pada usia 18 bulan. Nah, lalu di sini ada fontanel posterior, ukurannya 0,5 sampai 1 cm, di mana ini akan menutup pada usia 2 sampai 3 bulan. Sekarang kita ke bagian mata, kita lihat dulu kelopak matanya. Lalu kita lihat warna mata dan kita lakukan refleks. Itu yang pertama ada refleks pupil, di mana menggunakan senter pupilnya akan mengecil. Lalu ada refleks kornea, yaitu kita menyimpan tisu di sudut mata bayi dan responnya itu akan mengedip. Lalu kita ada refleks doll eye, yaitu apabila kita angkat seperti ini, matanya itu tidak akan mengedip. Lalu sekarang kita ke bagian telinga. Kita lihat bahwa ujung telinga ini sejajar dengan ujung mata. Lalu telinganya fleksibel, dan kita lakukan refleks startle, yaitu dengan cara bertepuk tangan, dan responnya itu tangannya mengepal atau menggenggam, lalu fleksi, dan juga menangis. Sekarang kita masuk ke bagian hidung, yaitu yang pertama kita lakukan pasase udara, di mana kita simpan lubang yang satu ditutup, yang satu dikenakan kapas sebelah lagi, dan kita lihat udara yang keluar dari hidung bayi. Dan kita infeksi bagian dalamnya, apakah ada lendir-lendir pada hidung bayi, dan kita lakukan refleks Grabella, di mana refleks Grabella itu kita mengetuk hidung bayi bagian atas, dan responnya itu matanya akan mengedip. Kita masuk ke bagian mulut. Kita lihat mulutnya itu intek atau utuh. Lalu kita lihat uvula. Pastikan uvula itu berada di tengah-tengah, dan lihat saliva. Lalu kita lakukan refleks, yaitu yang pertama ada refleks sucking, yaitu refleks dengan menggunakan dot. Kita masukkan dotnya apabila. Terus yang kedua itu ada refleks rooting, yaitu kita melakukan tekanan-tekanan ringan di area mulut, lalu responnya itu seperti yang akan
menyedot, mencari tangan kita. Dan yang terakhir itu ada gag refleks, yaitu menggunakan tang stetel kita masukkan ke bawah lidah. Dan juga ada extrusion reflex, yaitu kita menekan ujung pangkal lidah dan responnya itu lidah akan keluar. Lalu selanjutnya kita ke pemeriksaan leher, di mana leher kita lihat pada bayi itu pendek, tebal, dan juga penuh dengan lipatan-lipatan. Nah, lalu kita lakukan refleks pada leher. Yang pertama itu ada refleks tonic neck, di mana leher bayi kita putar ke sebelah sini, dan responnya itu tangan akan seperti ini dan yang sebelahnya akan seperti ini. Itu disebutkan dengan refleks tonic neck. Dan kedua yaitu ada refleks neck writing, di mana kita angkat bayi dan kepala bayi itu akan mengikuti itu. Lalu sekarang kita ke bagian dada, yaitu kita lihat rasio dari anteroposterior lateral itu dengan headline, di mana kita ukur dari sini, lalu lateralnya kita ukur sama posteriornya kita ukur, dan perbandingannya itu 1:1. Jadi kalau misalkan perut bayi kita potong itu akan berbentuk seperti bulat gitu, karena rasionya 1:1. Misalnya dari sini 4 cm, dari sini juga 4 cm, seperti itu. Nah, kita lihat retraksi sternal dan juga processus pseudoides itu yang ada di tengah-tengah ini. Lalu sekarang kita ke bagian paru-paru, kita lihat infeksi dulu. Dan yang paling pertama kita lihat yaitu respirasi bayi itu dilihat dari pergerakan perut, pergerakan abdomen, dan untuk kecepatan dan kedalaman pernapasan itu pada bayi baru lahir biasanya irregular dan suara napas vesikuler. Lalu selanjutnya ke bagian jantung, di mana di daerah afeks yaitu pada interkostal 4-5, dan apabila didengarkan suara jantung itu suara S2 akan lebih terdengar dibandingkan dengan suara S1. Ke bagian abdomen, yaitu kita lihat bentuk dari abdomen. Biasanya bentuk abdomen pada bayi itu yaitu silindris, lalu palpasi hepar, palpasi hati, limpa, ginjal, keadaan tali pusat, nadi femoral, dan juga lakukan refleks crawling. Refleks crawling itu yaitu bayi dibalikan seperti ini, lalu dia akan maju sedikit-sedikit. Nah, yang selanjutnya kita akan memeriksa ke area genitalia. Nah, untuk area genitalia perempuan kita lihat labia minora, labia mayora, dan juga klitorisnya. Dan untuk laki-laki kita lihat testis, skrotumnya, dan kita lihat lubang lubang untuk kencingnya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke area bokong dan punggung. Kita pastikan spina utuh, spina itu ini. Kita pastikan spinanya utuh, anus, dan kita lakukan refleks anal. Nah, untuk refleks anal kita lakukannya yaitu menekuk lutut dan kita lihat apakah ada kerutan di anusnya. Dan ada refleks peres, di mana refleks peres itu kita lakukan seperti ini ya, jempol kita di sini, lalu kita tekan dan maju ke atas. Respon yang akan bayi ini keluarkan yaitu menangis. Nah, yang terakhir pemeriksaan
ekstremitas, yaitu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, dimana yang pertama kita hitung dulu jari-jarinya. Pastikan jari tangan sebelah kanan itu ada 5 dan sebelah kiri juga 5, jari kaki pun 5 dan sebelahnya 5, jadi total jari ada 20. Dan kita inspeksi juga kuku-kuku pada bayi. Lalu kita lihat pergerakan bayinya, dan ada refleks pada pemeriksaan ekstremitas, yaitu ada refleks Graf. Refleks Graf itu yaitu kita memberikan rangsangan kepada bayi, yaitu oleh jari kita dari arah luar ke arah dalam, lalu respon dari bayi itu akan menggenggam jari kita. Nah, yang kedua ada refleks Babinski. Refleks Babinski itu sama seperti Graf, tapi ini di daerah kaki. Kita kasih rangsangan seperti ini, dan respon yang dikeluarkan itu jari-jari bayi akan membuka. Lalu ada ankle conus reflex, yaitu kita angkat lutut bayi, dan responnya itu ankle akan fleksi seperti ini. Lalu ada dance atau step reflex, yaitu posisi bayi seperti yang akan berjalan, kita posisikan berdirikan seperti akan berjalan. Dan ada trunk incurvation. Trunk incurvation itu kita memberikan rangsangan di bagian lateralnya seperti ini, maka respon bayi itu akan bergerak mengikuti rangsangan yang diberikan. Misalnya di sebelah kiri, maka bayi itu akan bergerak ke sebelah kiri. Sebaliknya juga di sebelah kanan, bayi akan mengikuti rangsangan yang diberikan. Lalu ada refleks Moro, yaitu ketika kita angkat bayi seperti ini, dan respon bayi itu tangannya akan berbentuk seperti huruf C. Itu dinamakan dengan refleks Moro. Dan yang terakhir yaitu tahap terminasi, di mana kita mengkaji respon dari bayi yang telah kita lakukan tindakan tadi, dan tidak lupa kita memberi feedback positif kepada keluarga dari bayi tersebut. Dan lakukan juga kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya. Lalu kita bereskan alat, cuci tangan 6 langkah, dan jangan lupa mencatat mencatat evaluasi dari kegiatan yang telah kita lakukan. Nah, untuk pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.